Boleh ya Pak? Kita begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sekdes beserta Bapak Kepala Dinas yang saya hormati, Bapak Kasih Ekonomi yang saya hormati, Bapak Kepala BPD beserta anggota yang saya hormati, Bapak Pendamping Lokal Desa yang saya hormati, Ketua Bumdes beserta anggota yang saya hormati. Pertama-tama mari kita sampaikan bersyukur kehadirat Allah SWT dan Yang Maha Esa. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa hadir atas pembicaraan antara pemerintah desa, kemudian Bumdes dengan BPD, dan alhamdulillah juga didampingi oleh Bapak Kasih Ekonomi yang membicarakan sekaitan dengan persiapan pendaftaran Bumdes kita yang kemarin kita tidak lolos dalam pendaftaran itu. Tentunya menurut hemat kami sebagai pemerintah, ketidaklolosan itu sebagai pendaftaran ada perubahan nomenklatur dan ada dokumen-dokumen yang menurut hemat kami belum bisa dipersiapkan sehingga tidak lolos. Dan situ ada sudah kemarin Timur Kala Sejati sudah lolos, sudah tercatat. Jadi kalau proses ini sudah lolos di Menkumham, itu tidak boleh lagi ada izin yang lainnya. Ya, nanti ada pendamping, ada Pak Kasih yang untuk menyampaikan secara detail. Makanya kami pemerintah desa ini belum ada waktu. Saya sarankan Pak Bumdes, ya kita kejar lah kalau bisa dalam waktu 1 bulan semua kelengkapan dokumen itu harus seperti dan kita daftarkan, ya kan. Kemudian kalau mendaftarkan itu linknya itu secara terus terbuka atau bagaimana, nantilah biar pendamping dan Pak Kasih itu yang akan lebih paham untuk menjelaskan itu. Makanya silakan Bumdes itu lebih instan, ya, ya, boleh, dulu ya, ya. Nanti saya sampaikan Bumdes ya, termasuk Pak Umi, silakan punya nomornya itu Ketua Bumdes, Pak Kasih dan pendamping. Supaya Pak sekretaris itu supaya nanti kalau ada kelengkapan ya itu supaya cepat berkomunikasi, ya, yang semua segala sesuatu yang mempersiapkan itu memang leadernya itu di sekretaris, ya, apapun. Makanya di sini dibutuhkan seorang sekretaris yang betul cakap dan mau bekerja supaya memang ya kita ini kan menyandang. Makanya harus kita benahi, ya, terus kita benahi termasuk nanti tentang administrasi kita mulai 2022 yuk kita benahi terus, ya kan, ya, termasuk perluasan. Dan saya sampaikan nanti ya Bawi, Bumdes dan kita ini untuk dijadikan agen pertama Bumi. Untuk itu kalau nanti singkatannya yang saya sampaikan di tadi sudah juga lagi saya di BRI. Karena Mbak Umi kemarin saya bilang syariah itu tidak menyahutkan dari tubuh, nanti setelah rapat ini silakan persiapkan surat keterangan usaha, kemudian KTP menghadap sama Ibu Ema, ya, menghadap sama Ibu Ema sudah dulu, ya kan. Kita ini ayo, karena ini saya pemerintah desa atas nama pemerintah desa itu hanya mencarikan jalan. Makanya saya sampaikan kepada kita semua, ya kan, supaya betul ditindaklanjuti, ya kan, karena ini memang harus kita berjuang dari bawah pelan-pelan, ya. BRI sudah menyambung dengan bagus, ya kan. Bumdes kurang menindaklanjuti, kemudian kendala di mana, ayo kita harus bersama-sama, ya kan. Yang perlu saya sampaikan Pak Kasih pemerintahan yang saya hormati, yang lainnya juga baru bergabung, saya sampaikan Pak Ketua BPD, ya, agenda pada pagi hari ini ada 2 agenda. Jadi menurut saya agenda yang Pak Kasih pemerintah itu harus kita dahulukan sekaitan dengan masa berakhirnya BPD Kota Selatan bulan 3, ya. Kami membentuk panitia, ya, panitia persiapan pemilihan BPD. Silakan nanti anggotanya siapa semua. Menurut kami itu, kami yang biasanya itu nanti apakah boleh sepakati 4 kepala dusun ditambah Kasih, ya, yang di desa itu 5 orang, ya kan, untuk
Pak Dusun saya sampaikan, bukan berarti saya hanya saran saja. Kalau memang itu yang dipilih yang masih ada mau diusulkan kembali, ya diprioritaskan. Karena itu artinya apa? Saya tidak intervensi, karena itu adalah kewenangan Pak Dusun dengan teman-teman. Cuma penghematan kami sebagai pemerintah, DPD itu rapat Pak, kalau dia tidak mencapai 50% per satu, minimal 4 orang, itu tidak jalan, ya kan? Dan saya merasa bersyukur Pak Kasih, ya DPD ini Kota Selatan artinya selalu forum, ya. Bukan kita mau ragukan yang baru, tidak, semua saya. Tapi kalau nanti tidak rapat diundang dan ini fokus di DPD harus 50% per satu. Makanya itu juga nanti dipertimbangkan ya Pak Dusun ya. Kalau Pak Dusun itu sepakati pembentukan panitia. Makanya mohon maaf Pak Kasih ya, kita duluan aja dulu untuk pembentukan dengan berakhirnya masa jabatan DPD kan tidak lama. Setelah itu disambut dengan proses. Ya, mungkin saja yang saya sampaikan, Pak Kasih pemerintah dulu yang memberikan sambutan sekaitan dengan akan berakhirnya jabatan DPD. Pemahaman saya, kalau seandainya dia bulan 3 kemudian bulan 1 itu sudah terpilih, kemudian ada keterlambatan SK yang keluar, kami pemerintah desa yang penting sudah dibentuk, kemudian sudah ada berita acara dan itu sudah boleh Pak bekerja. Itu pemahaman saya, ya kan? Tapi sudah harus itu. Kalau ada keterlambatan SK yang baru dengan periode 6 tahun, ya kan? Makanya kita harus percepat Pak, karena BPD ini sangat yang sangat kita butuhkan. Mungkin itu saja, langsung saja monggo Pak Kasih pemerintah memberikan penjelasan sekaitan dengan akan berakhirnya BPD Kota Selatan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kota Raya Selatan beserta perangkatnya. Yang saya hormati Ketua dan anggota BPD Desa Kota Selatan. Alhamdulillah selalu kompak ini ya. Ini ada seorang ya. Ada semua ini? Oh iya. Yang saya hormati rekan kerja saya Bapak Kasih Iqbal yang ganteng ini dari Madura ini. Ini dari keliling ya. Wajar ya, dia punya program sangat berat ya. Bukan SO. Jadi dia sesekara di rumah dan seperti Bapak Ibu yang ada dalam ruangan ini, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan rahmat dan serta hidayah kepada kita semua sehingga dapat berkumpul di pada pertemuan Desa Kota Raya Selatan ini tanpa kekurangan apapun. Salam dan salam menetapkan pada diri kita Nabi Muhammad SAW. Semoga sahabat beliau dapat terima pada kita semua. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf saya agak lambat ya, karena sama yang seperti saya ini, dimana bahwa BPD ada desa tetangga ini, agak jauh ini ya. Kami masih wilayah Kota Raya Kecamatan Mepanga ini mengundurkan secara berjamaah ya. Dari 5 BPD 3 yang mundur bersamaan. Jadi tadi saya agak goyang ya, sempat saya cross-check saya telepon langsung dan saya tidak bisa lagi ditahan. Ya, masa saya ke kantor dulu, saya melapor. Saya tindak lanjuti untuk pemilihan PAW. Nah, jadi saya minta untuk BPD yang ke depan ke Kota Raya Selatan ya selesaikan sesuai dengan masa tugasnya ya. Baik, pada intinya bahwa
BPD itu dibentuk itu ada dasarnya ya, mungkin sudah dibuka ya Permendagrinya ya, 110 tahun 2016 ya. Itu udah jelas ya, kita diatur ada masa periodenya selama 6 tahun. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, setelah sesuai dengan masa periode maka harus berakhir. Makanya sebelum masa periode itu berakhir, kami dari Pemkab Kecamatan dan Polres Desa sudah pasti memberikan sinyal ya untuk pemilihan BPD berikutnya ya, supaya kerja BPD itu tidak terhambat lagi untuk selanjutnya. Walaupun proses yang disesuaikan dengan disampaikan oleh Pak KS tadi, memang biasanya di kabupaten itu agak lambat proses SK-nya. Tetapi masa kerja setelah dia dipilih dan BPD sebelumnya sudah masa berakhirnya, maka per tanggal berikutnya BPD yang baru sudah langsung melaksanakan tugas. Walaupun SK-nya belum diterima. Karena apa? Nanti SK berlaku itu masih nyambung itu SK-nya. Jadi Bapak BPD yang saya hormati, ini berakhir bulan berapa ya? Bulan 3 atau 4? Bulan 3 ya? Berarti tidak lama lagi ya. Oke, mekanisme dalam Permendagri tahun 2010 ya, tahun 2016 itu nomor 10 tahun 2016, kita harus mengacu di situ Pak ya, mengacu di situ. Sistem yang dipakai pemilihan BPD ada 2 ya. Pertama, sistem langsung, pemilihan langsung. Ini kalau pemilihan langsung kayaknya ini agak agak ribet karena ini masih suasana Covid juga ya. Covid. Yang kedua, sistem keterwakilan boleh ya. Banyak tim yang dibentuk dari desa yang sesuai yang disampaikan Pak Kais tadi, gitu ya. Di dusun-dusun itu, program dusun, mengumpulkan tokoh masyarakat saja, nggak usah banyak-banyak ya, 10 orang, ya silakan dipilih ya. Kalau bisa di ranking Pak ya, ranking 1, 2, 3, siapa yang siap maju sebagai BPD dan memenuhi syarat ya, syarat sesuai administrasi, yaitu harus berjasa SMP ya, minimal ya. Kalau maksimalnya terserah ya, sarjana lebih bagus ya, supaya punya pemikiran yang tinggi lah untuk mengembangkan desa Kota Selatan ini. Setelah itu perwakilan terpilih, ini otomatis BPD yang sebelumnya itu sudah status quo nanti ya. Jadi bukan lapis kekam lagi, itu tetap dianggap BPD baru ya, tetap dianggap BPD baru, tetapi diusulkan lagi dari dusun-dusun tersebut ya. Silakan ya Pak Dusun, silakan mengusulkan kembali, silakan ya. Tetap harus menjaring aspirasi masyarakat ya. Itu yang pertama ya, karena itu sangat penting. Jadi untuk BPD ini saya mengharapkannya ke depan tuh kinerjanya tetap dipertahankan, yang sudah baik dipertahankan ya, yang masih kira-kira agak kurang ya dilengkapi. Jadi saya melengkapi, yang sampai BPD itu saling mengharapkan, cuma ketua kok yang mewakili. Kasihan ya, kasihan Pak Haji ini ya. Jadi ya, jadi Pak Haji saya terima kasih masih memberikan peran yang baik pada desa Kota Selatan. Dan saya mungkin tidak terlalu panjang untuk menjelaskan masalah Permendagri 110, nanti dilihat saja di Google ya, dibaca sendiri. Nanti tim-tim yang nanti menjaring itu pemilihan BPD, tolong dilihat di Google Permendagri nomor 110 tahun 2016, tata caranya bagaimana ya. Jadi ini kan baru mengawali ya. Jadi saya harap hari ini terbentuk tim ya, tim untuk menjaring anggota BPD ke berikutnya. Mungkin yang
dapat sampaikan sekian. Nanti kalau kurang jelas kita sharing ya dalam pembicaraan ini. Untuk selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Rahman, aduh, udah terima kasih, monggo. Tapi kalau ada keperluan yang lain, ini tidak mesti memakni, kasih ya. Boleh meninggalkan tempat. Yang penting menyaksikan pembentukan panitia pemilihan DPD. Ya sudah 5 kepala dusun. Jadi nanti saya akan cerita caranya. Jadi kita masuk ke agenda yang kedua. Sekaitan dengan perubahan nomenklatur ya dari BUMDes ke BUMDesa itu, yang artinya nanti akan saya berikan kesempatan sambutan atau pemaparan. Yang pertama itu Pak Kasih Ekonomi, yang kedua pendamping lokal desa. Waktu yang kesempatan yang pertama saya berikan sama Pak Kasih Ekonomi. Monggo Pak Kasih untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta staf Desa Kota Raya Selatan, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ketua BPD beserta anggota, yang saya hormati Bapak pendamping desa yang baru, selamat datang Bapak pendamping. Mudah-mudahan dengan pendampingannya beliau bisa Desa Kota Raya Selatan bisa lebih baik, lebih maju, dan bisa menampilkan yang terbaik untuk Desa Kota Raya Selatan. Yang saya hormati Bapak, Ibu, saudara sekalian, pada pertemuan pagi hari ini yang berbahagia, tentunya kita selalu hamba Allah yang baik. Marilah kita selalu dan senantiasa mengucapkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada pagi hari ini telah diberikan kekuatan, kesempatan sehingga kita dapat bermusyawarah pada pagi hari ini, bisa menemukan atau diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita cita-citakan, yaitu desa lebih baik dan lebih maju. Apa sih tujuannya? Yaitu mensejahterakan pembangunan masyarakat yang adil dan makmur. Salawat beserta salam Allah semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat, serta pengikutnya. Bapak Kepala Desa, Bapak BPD, dan pendamping serta staf atau desa Kota Raya Selatan yang saya hormati. Minta maaf, lupa sekali. Yang saya hormati Bapak Kasih pemerintahan. Di rumah deh. Tadi kan sudah dibilang di rumah, jadi ini di rumah kok lupa. Maaf supaya tidak berkat. Iya, kalau Bapak Kepala Dusun yang saya hormati, yang pertama saya menyampaikan amanah Bapak Camat, seyogyanya beliau akan hadir di tempat ini, tetapi ada agenda-agenda yang
padat, yaitu Pak Camat ada undangan agendanya 4 tempat. Salah satunya rapat dengan Kapolsek tentang vaksinasi COVID-19. Nanti yang kedua di sini di Kota Selatan tentang pembentukan ataupun pemilihan suara tentang BPD, dan selanjutnya yaitu tentang tata cara pendaftaran BUMDes. Oleh karena itu, Bapak Camat mohon maaf yang sebesar-besarnya dengan ketidakhadiran beliau. Jadi beliau mewakilkan kepada pemerintahan dan kepada saya selaku kepala seksi. Bapak, Ibu yang saya hormati, tentunya selaku pemerintah desa, masyarakat desa, agar supaya perekonomian masyarakat desa itu berjalan dengan baik, tentunya ada suatu organisasi atau yang dikatakan dengan BUMDes. Nomenklatur BUMDes itu sudah ada perubahan nama, yaitu dengan kata BUMDesa, sesuai dengan PP nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes menjadi BUMDesa, yaitu merupakan suatu peraturan undang-undang nomor 11 tahun 2020 itu digantikan PP nomor 11 tahun 2021. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 yaitu tentang cipta karya. Kita diperlukan untuk menciptakan suatu karya. Cipta karya itu diorganisasikan di dalam BUMDes yang menjadi BUMDesa. Badan Usaha Milik Desa atau BUMDesa itu bersama PP nomor 11 tahun 2001 tentang BUMDesa menyebutkan badan usaha milik desa mempunyai suatu tujuan. Pertama, ini Pak Kepala saya uraikan dulu untuk apa sih BUMDesa itu. Satu, melakukan kegiatan ekonomi. Saya syukur alhamdulillah, terima kasih Bapak Kepala Desa, aparat desa, BPD dan seluruh masyarakat desa Kota Raya Selatan sudah melakukan ini, yaitu tentang kegiatan usaha ekonomi desa. Nah, selanjutnya serta pengembangan investasi. Pertama, apa investasi itu, Pak? Jadi kita kalau mempunyai modal diinvestasikan kepada BUMDes, itu nanti bisa modal bersama. Yang kedua, melakukan kegiatan pelayanan melalui penyediaan barang dan jasa. Berarti ini perdagangan. BUMDes Kota Raya Selatan sudah melakukan ini. Ekonomi masyarakat desa sudah mulai berjalan. Contohnya yaitu sudah melakukan usaha atau menciptakan produk-produk di dalam desa. Halo. Selanjutnya kita apa? Yang kedua tadi melakukan kegiatan pelayanan melalui penyediaan barang dan jasa, yaitu perdagangan. Yang ketiga, memperoleh keuntungan, Pak. Memperoleh keuntungan
yang nanti akhirnya dimasukkan ke pendapatan desa. Pendapatan desa itu bisa untuk pembangunan, bisa untuk menambah pendapatan aparat desa, yang tidak kalah pentingnya yaitu pendapatan pengelola BUMDes. Masa kita tiap hari kerja tidak ada mau pendapatan kita, tapi itu Pak, harus ada. Selain dari operasional pengelola BUMDes, SHU atau hasil usaha nantinya bisa untuk pembangunan, untuk pengelola BUMDes, dan yang paling tidak boleh ditinggalkan adalah untuk penambahan modal BUMDes agar supaya BUMDesnya bisa berjalan. Sudah ada keuntungan, sudah ada hasil usaha, ya, sudah ada operasional untuk pengurus BUMDes. Itu semua global dihitung sebagai pendapatan asli desa, Pak. Dihitung, Pak. Bukan cuma hasilnya saja yang masuk ke desa berapa, itu bukan itu. Semua global yang bisa mensejahterakan masyarakat desa, itulah namanya hasil usahanya desa, BUMDes. Dimasukkan kepada AD/ART. Karena pendapatan desa, pada PAD ya, Pak pendamping PAD ya, PAD desa. Itu. Jadi pendapatan asli desa itu bukan kecil, Pak, besar. Semuanya itu yang global itu namanya sebagai pendapatan asli desa. Yang ketiga, memperoleh keuntungan tadi atau apa sudah. Yang keempat, pemanfaatan aset desa. Aset desa dimanfaatkan kalau ada tanah-tanah dikelola, artinya yaitu tanah desa, Pak. Di sini ada pasar desa yang dikelola oleh BUMDes. Silakan Pak. Oh, pasar Pemda, tapi kontraknya ke desa. Silakan itu diatur selaku pendapatan nanti asli desa juga bisa. Yang ke-6 adalah peraturan pemerintah nomor 11 tadi tentang badan usaha milik desa ditetapkan oleh Bapak Presiden. Peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa ditetapkan pada tahun 2021. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang saya hormati, itu sudah nomor telepon tentang BUMDes. Sekarang isi peraturan pemerintah desa atau pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDesa, yaitu 1. Nama BUMDesa yang untuk pendaftaran. Nanti teknisnya ini nanti bisa Bapak pendamping, Pak Gafir pendamping apa ya? Pendamping kecamatan. Nanti teknisnya yang banyak berhubungan adalah Bapak pendamping kecamatan itu bisa memberikan suatu petunjuk. Yang pertama, musyawarah ini menentukan nama BUMDesa. Ya, nanti dibuktikan dengan berita acara. Berita acara sudah ada, petunjuk-petunjuknya sudah ada, dan formatnya juga sudah ada, tinggal diisi dan disetujui oleh forum ini. Nama BUMDesa. Nanti yang memimpin rapat nanti Pak Kepala tentang pembentukan BUMDes ini. Nanti yang selanjutnya perubahan nama, dulu dari BUMDes sekarang kepada BUMDesa, menjadi BUMDesa. Namanya
Pak Kepala namanya Bum Desa Kota Raya Selatan. Bina Mandiri Jaya. Itu ditetapkan atau dirubah tidak? Tidak. Oh tidak. Tetap Bum Desa Bina Mandiri Kota Raya Selatan. Bina Mandiri Jaya. Bina Mandiri Jaya. Berarti sudah bisa ditetapkan Pak Kepala ya? Ya. Sudah. Selanjutnya data pendukung berita acara musyawarah pada hari ini yang ditentukan dengan mulai dari pertama undangan, jangan sampai lupa Pak Kepala, Pak Bumdes, undangan ya, berita acara, daftar hadir. Terus ya, kemarin Itu. Lanjut, nanti ada HRT-nya. Kalau anggaran dasar kita bisa musyawarahkan. Tapi kalau anggaran rumah tangga, silakan Pak Kepala musyawarah ke dalamnya. Ya. Selanjutnya yaitu peraturan desa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa. Terus SK pengurus Bum Desa. Perdes atau peraturan kepala desa atau perdesnya? Di sini peraturan desa. Perdes peraturan desa. Tapi ya kan yang membentuk Pak Kepala nanti. Iya, Mak. Nah, yang mengeluarkan Pak Kepala. Jadi BPD. di sini kira-kira musyawarah pembentukan BUMDes dan menjadi BUM Desa ini sudah korum atau tidak? Sudah ya? Korum. Ada BPD hadir semua. BPD itu adalah utusan masyarakat. Utusan masyarakat per dusun-dusun. Berarti sudah ada. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang saya hormati, Desa Kota Raya Selatan ini perekonomiannya sudah maju, baru sudah melaksanakan yaitu desa cantik yang mendapat urutan atau 10 besar. Sebelum Pak Kepala Desa atau masyarakat tahu, saya sebenarnya sudah tahu bahwa Desa Kota Raya Selatan dapat juara di 10 besar. Saya selaku pemerintah kecamatan dan selaku perekonomian kasih ekonomi banyak-banyak mengucapkan terima kasih Pak Kepala yang telah memimpin masyarakatnya, Pak Ketua BPD dan anggotanya, dan seluruh masyarakat Desa Kota Raya Selatan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat untuk melanjutkan pembangunan dan pemerintahan serta pelayanan masyarakat yang lebih baik lagi. Bapak Ibu saudara sekalian, yang untuk lebih tertatanya lagi, saya mohon untuk pendamping kecamatan Mepana, saya berikan kesempatan untuk menguraikan tata cara pendaftaran BUM Desa di Kementerian Pusat kepada Bapak. Monggo saya berikan kesempatan. Ya, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf karena keterlambatan sudah berlalu ini Pak. Kecil, alas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat kesehatan seperti alhamdulillah kita berdua ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan dari Bapak Junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga sahabat Rasulullah sampai kepada bimbing yang selalu istiqomah dan ajaran beliau. Mohon izin sebelumnya kalau bisa dulu ini kan kebetulan online ya. Bisa kalau kita langsung buka webnya saja. Sekedar informasi, Kota Raya Selatan ini desanya sudah terdaftar. Terima kasih. Namanya juga sudah berubah. Hanya saja memang sekarang tinggal menuju ke langkah berikutnya untuk mendapatkan sertifikat Kemenkumham. Ada beberapa entry point yang harus dilengkapi. Nah, yang harus dilengkapi ini kebetulan saya sudah diskusi juga dengan Ketua BUMDesnya, tidak lari dan tidak jauh dari nomenklatur yang ada di Permendesa nomor 3 tahun 2021, jelas di situ. Kita tolong buka Kemendesa langsung biar sekalian supaya nanti bapak-bapak BPD, teman-teman pengurus BUMDes dan kita semua bisa lihat. Buka Kemendesa, buka Kemendesa, kemudian portal Kemendesa. Nah, portal kementerian. Nah, terus masuk di seputar BUMDes. Dulu seputar BUMDes. Nah, masuk di situ. Supaya saya tidak capek menjelaskan. Kalau ini kan strateginya Pak Kades. Nah, kita masuk coba buka di ke bawah dulu, ke bawah, terus. Nah, itu masuk di share. Share. Coba buka Bina Mandiri Jaya. Bina Mandiri Jaya Pak Kades ya. Bina Jaya Mandiri atau Bina Mandiri Jaya? Bina Mandiri Jaya. Bina Mandiri Jaya. Tunggu sebentar. Nah, ada nggak Kota Raya Selatan? Sulawesi Tengah, Kota Raya Selatan. Nama terverifikasi. Aman? Aman ya. Oke. Sekarang kita kembali dulu. Masuk ke atas. Terus ke atasnya. Seputar BUMDes itu tadi. Masuk di login BUMDesa. Masukkan usernya ini. 720812 Oke, kita tolong kan kasih masuk passwordnya. Oke. Ya. Huruf kecil, ring. Jangan kapital. Lupa passwordnya. Ya. Ya, mau ini anu mau ada orang ngomong gak ada. Nah, cetak nama pengajuan coba cek Pak. Asik kalau langsung online begini Pak. Kebetulan kan Kota Selatan digitalisasi. Coba buka cetak nama pengajuan. Cetak kan, maksudnya dia usah dibentuk. Pak sudah kan dia? Masuk saja di proses yang sebelahnya. Nah, ini yang belum ada Kota Selatan ke bawah. Bisa modal awal status sudah terverifikasi, modal awal belum ada, masih kosong. Terus ke atas itu. Nah, berita acara musyawarah desa sebentar ini, ya sebentar ini berita acaranya sama dokumentasi itu di PDF-kan Pak Ketua. Kemudian masuk peraturan desa dan atau peraturan bersama, Perdesnya nanti di PDF-kan. Kemudian anggaran dasar BUMDesnya. Kemudian masuk anggaran rumah tangga BUMDes yang dibahas internal. Siji. Jadi saya mau tanyakan Pak Amir, anggaran dasar desa yang baru ini sesuai format dengan yang ini? Ya, semua sesuai format PP nomor Bukan yang dulu. bukan yang dulu. Coba pertulang.
Nggak usah Pak Kades foto. Oh itulah belum bisa buka. Anggaran rumah tangga yang susah nanti ke bawah dulu satu poin. Nah, rencana program kerja BUMDes desa ini harus punya rencananya. Kemudian kode nanti, kode bidang usahanya buka di KBRI 2020 BPS punya. Karena kode usaha di situ. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 64 tahun 2000 lupa tahunnya tahun 2020 64 tahun 2020 di situ semua kode usaha dagang. Jadi sama yang kayak yang itu pada mereka ketika kita urusan PPP. iya sama. Jadi semua satu pintu OSS dia. Tidak bisa kita daftar ke Kemenkumham kalau tidak pakai kode itu. Nah, cuma hati-hati kasih masuk kode. Jangan kasih masuk kode jual minuman beralkohol. Saya contoh Bali kemarin saya cek dulu. BUMDes kok kelola alkohol tapi ternyata Bali, jadi memang wajar kalau di Bali. Sebenarnya di Bali Moto. Nah, jadi ini kira-kira gambarannya yang perlu dilengkapi. Nanti saya share contoh mulai dari ADRT-nya sampai ADART, Perdes sampai rencana kerjanya yang punyanya Bali punya. Yang dari Bali sana, Kabupaten Provinsi ya, Provinsi Bali. Nanti teman-teman tinggal menyesuaikan, artinya kode programnya tinggal disesuaikan dengan usaha unit usaha yang ada di BUMDes Kota Raya Selatan. Nah, sekedar informasi dari 18 desa di Kecamatan Mempang aplikasi ekonomi, 1 nama terdaftar BUMDes Kota Raya Selatan, 3 dalam proses. Tadi malam sekitar jam 1 lewat saya tidur jam 4 subuh. Alhamdulillah yang tadi malam Kades yang saya WA Kota Raya itu, kemudian Sekdes Kota Raya Barat dengan Kokopolos. Alhamdulillah mereka juga on sampai subuh. Mereka tadi malam saya langsung daftarkan namanya, sekarang dalam proses. Jadi setelah nama tidak mengandung bahasa Latin atau bahasa asing, itu secara otomatis masuk. Setelah masuk namanya masuk ke proses ini. Nah ini yang agak susahnya di sini. Kira-kira pengantar saya itu sebelum saya tutup, saya mohon izin kepada seluruh Bapak Ibu yang ada di sini, Pak Kasih, Pak Kades dan seluruhnya. Saya setelah ini akan bergeser dengan tim saya ke Tinombok karena kebetulan kita di Tinombok sekarang bertemuan BUMDes terkait soal ini juga. Cuman kan jadi enak, jangan nanti kalau bilang patuah saya tidak ke sana. Jadi sebagai bawahan saya harus siap pimpinan dan teman-teman tim harus ke sana. Itu wajib bagi kami karena masuk dalam penilaian evaluasi kinerja kami setiap bulan. Ya kami sebenarnya tadi jam 10:30 berangkat karena pertemuan di Tinombok jam 10 tadi saya sudah minta izin. Saya agak molor sedikit Pak karena memang ini juga menyangkut grup desa yang ada di Kota Raya Selatan Mempang. Jadi diizinkan dengan catatan jangan terlalu lama karena materi tidak bisa menunggu karena akan ada sinkronisasi juga dengan BPKP Pak. BPK karena BUMDes ini kan kelolanya modal belanja modal dari uang bergerak. Ini risikonya di BUMDes Pak. Kalau yang kegiatan lain tidak dicari-cari lebih. Kalau belanja BUMDes, belanja modal, kalau dikasih 10.000 tahun ini, tahun depan jadi berapa itu? Nah, itu ya kalau jadi 9.000 kan, nah tinggal siap-siap pengurus BUMDesnya dengan nanti pengawas dan penasihatnya namanya komisaris utama untuk menjelaskan kepada tim pemeriksanya, kira seperti itu. Mungkin sebelum saya tutup, saya mohon izin Pak Kades, Pak Kasih dan semuanya, kiranya sudi mengizinkan kami. Insya Allah nanti diskusinya lebih lanjut kita bisa diskusi setelah kami juga pulang supaya kami juga dapat ilmu Pak yang keliru kita sampaikan juga. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya iri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pendamping Kecamatan yang telah membukakan BUMDes Desa Kota Raya Selatan sudah terdaftar. Saya banyak terima kasih. Dan selanjutnya masih ada tiga desa lagi yang sementara publikasi. Mengucapkan banyak terima kasih Pak Kabir, Pak Pendamping yang telah mendampingi desa-desa dengan ya. Mudah-mudahan tidak dipindah Pak Kabir. Kita bisa bekerja. Maaf Pak, jangan dirubah itu. Berita acara musyawarah pada hari ini formatnya sudah ada, tinggal diisi. Peraturan kepala desa itu. Peraturan kepala desa itu nanti sesuai dengan pesanannya Pak Pendamping itu di PDF-kan. Nanti dikasih masuk ke laporan BUMDesa Kementerian. Langsung di nanti kalau sudah ada dokumennya tinggal di browse dulu masuk. Kasih masuk.
Ya. Nanti berapa poin yang terlengkapi baru simpan. Ya. Anggaran dasar BUMDesa itu kita lengkapi. Anggaran dasar itu kita musyawarah. Ya. Tinggal isi nomornya ya. Anggaran rumah tangga BUMDesa itu dimusyawarahkan antara BUMDesa dan pemerintah desa itu internal. Kita tidak boleh ikut campur. Silakan Pak Kades itu. Baru program kerja. Program kerja itu harus dibikinkan. Nanti itu juga tetapi harus di PDF kan Pak Kepala. Di PDF kan baru dikirim. Itu. Semua kalau namanya online harus di PDF kan. Oh, ada file format. Ya itu. Bukan cuma nomornya Pak Kepala. Iya. Ya itu. Jadi, makasih saya mengisi Pak. Silakan Pak Kasir. Selamat sampai di tujuan. Insya Allah bisa berkumpul kembali dengan kita. Ini karena takut mau dipilih dari Pak, makanya harus hadir Pak. Iya, iya. Mudah-mudahan. Terima kasih Bapak. Mari, Pak. Ya, Bapak Kepala Desa BPD dan seluruh staf, saya banyak mengucapkan terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, tetapi format-format harus kita lengkapi pada hari ini. Begitu Pak Kepala ya. Saya apabila ada putus asa saya yang kurang kiranya berkenan di hati Bapak Ibu Saudara sekalian, saya selaku manusia biasa banyak kekurangan dan kehilapan. Oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Kasih Ekonomi yang cukup jelas memaparkan dan Pak pendamping kecamatan. Ya, makanya ini sebenarnya ini kalau BUMDesa Kota Selatan semua sudah ada. Cuma memang harus tidak lanjut diteruskan, kekurangan itu diteruskan. Saya lihat hanya begitu terdaftar kelengkapan dokumen itu yang belum dilengkapi. Ya, makanya kalau nanti susah mencari dokumen, nah diulangi lagi ini sudah ada dokumennya. Termasuk AD, ya. Ini Pak BPD, saya sampaikan dan kita semua Pak Dusun, kalau kita ini rapat tidak nyambung malam Pak, ya kita tidak kasihan. Pak Dusun itu nanti akan full tiap hari dengan Pak BPD juga kasihan karena kerja harus kita sambung malam Pak. Kenapa? Karena Kota Selatan ini semakin banyak pekerjaannya karena memang Pak Kasih, alhamdulillah semua sudah selesai turun untuk yang UMKM. Kemarin sudah kita tugaskan dan sudah diwawancarai nanti Pak Bumi ya, karena ini Pak Bumi juga harus dulu di BRI. Makanya ini semua sudah lengkapi. Nanti ADART akan kita jadikan malam. Kalau siapa kasihan Pak Dusun dan Pak Bini semua karena waktu. Di samping itu saya sudah harus membagi waktu. Kalau WA hari ini juga masuk bisa posting, saya sebentar malam masuk akan berangkat. Karena saya ya Sabtu Minggu tidak untuk kemungkinan itu ada jadwal pelantikan kita abdesi. Hari Senin kita sudah menunggu rapat di pagi. Makanya saya sampaikan Pak Dusun, kita harus konsen dan kita harus sulit malam. Kalau mengarahkan siang waktunya, karena saya banyak kegiatan. Makanya saya sampaikan, termasuk nanti ini yang agak susah itu tadi, yang segmen yang selama ini, rencana program. Kebetulan tahun 2022 ini ada ketahanan pangan itu kita kan fokus di UMKM. Ada, nanti ada penambahan diinputkan dengan persiapan. Makanya saya sampaikan ini kan BUMDes ini untuk membeli produk-produk yang di masyarakat, termasuk penambahan modal dan sedikit. Karena itu di situ nanti silakan dikonekkan, nanti kita rapatkan bersama supaya ada program kerjanya, termasuk yang sudah lama. Dan yang perlu digarisbawahi ya, sepakat ya Pak Kasih, saya terima kasih ingatkan. Memang pemahaman saya yang namanya PAD itu kotor Pak, bukan bersih. Jadi umpama kita dapat PAD itu dari pasar ya sisa dan itu semua itu dicantumkan semua. Oh ini untuk petugas pasar, ini cantumkan semua itu namanya PAD Pak, bukan bersihnya. Yang selama ini yang salah pemahaman Pak Pak Penanggung sudah keluar Pak. Sebenarnya ini harus kita sinkronkan dulu tentang pemahaman PAD. Jadi PAD itu kotor Pak. Umpama kita di global dapat 10 juta,
untuk kemudian sekian, untuk ke desa sekian, untuk horas sekian, itu dimasukkan Pak. Itu PAD, bukan yang bersihnya saja, bukan. Yang selama ini belum diluruskan, makanya kewajibannya Pak Kasih Ekonomi, semua pemerintah di kecamatan itu meluruskan supaya satu bahasa bahwa PAD itu kotor Pak, bukan bersih. Tidak. Dijatuhkan kotornya Pak. Termasuk tadi tuh totalnya ini dimasukkan semua. Umpama 20 juta untuk kesana sekian, kesana itu semua itu namanya PAD, bukan hanya bersihnya saja, bukan. Nah, yang selama ini saya terima kasih. Makanya cuma nanti kita sinkronkan Pak Kasih ya tentang dengan pendamping itu satu. Yang kedua tentang pembangunan APBDes. Mohon maaf, saya sekali lagi kalau Pak juga kecamatan itu memberikan pemahaman tentang pembangunan APBDes supaya clear di lapangan. Contoh 2021 jelas Pak di kecamatan itu sekabupaten Parkir Motor PKK tidak dianggarkan jelas Pak. Kalau PKK tidak dianggarkan di APBDes itu berdiri dari sana, jadi tidak ada anggaran PKK. Kembali 2022 PKK dianggarkan lagi, PKK 10 juta, BPD 5 juta, LPM 2 juta. Artinya apa? Jadi kecamatan itu harus juga memberikan pemahaman terhadap orang di bawah kecamatan, termasuk PKK-nya. Kenapa PKK tidak ada uangnya? Karena dasar tidak dianggarkan Pak. Karena APBDes tidak semuanya orang memahami tentang APBDes. Makanya saran Pak tentang juga pemahaman PAD. Ya kan? Tapi kalau tentang pemahaman APBDes paham Pak, insya di bawah itu tidak umak. Bagaimana kalau tidak ada anggaran PKK, Kak mau ditransfer ke PKK karena di sana kan tidak boleh. Pada waktu itu sosialisasi sempat saya dipanggil. Begitu camat dilantik baru Pak, saya dengar Kota Selatan tidak menganggarkan PKK Pak. Sama, coba kalau ada sosialisasi untuk semua. Bukan cuma desa Kota Selatan, tapi satu kabupaten Parkir Motor PKK itu tidak dianggarkan. Gitu. Jadi kalau tidak dianggarkan, jangan diprovokatori di PKK itu berpemahaman semua supaya tidak kena. Nah sekarang 2022 dikembalikan, tetap kita pemerintah di situ yang melaksanakan tentang pembangunan APBDes. Tidak semua orang. Ya, contoh seperti tadi ini tentang PAD. Pemahaman saya sama dengan Pak Kasih. Pendamping kayaknya nanti harus kita duduk Pak. Setahu saya PAD itu kotor Pak, bukan bersih. Setahu saya sama dengan Pak Kasih. Ini harus disinkronkan semua supaya paham semua bahwa PAD itu tidak kotor sedikit. Gitu. Jadi semua kotor itu walaupun untuk honor itu karena PAD itu bebas, makanya disampaikan Pak. Pemerintah desa itu berhak mengatur dan mengurus, bukan soal keuangannya. Tapi silakan soal keuangan yang bersumber dari PAD itu bebas, silakan desa atur untuk apa saja boleh. Tapi kalau yang bersumber dari APBD 1, APBD 2 termasuk BPN tidak boleh, yang atur pusat. Contoh untuk BLT 40%, tidak ada yang berani karena uangnya uang pusat Pak. Sampai dari menganggarkan 20%, mama yang ditransfer 20%. Memang pemerintah desa itu berhak mengatur dan mengurus, tapi bukan soal keuangan. Tapi kalau yang soal keuangan yang bersumber dari PAD silahkan bebas, ya kan? Umpama dari pendapatan tadi sisa setelah kita setor umpama dari pasar, itu semua harus masuk Pak. Untuk gajinya yang sampai yang karyawan itu harus masuk semua. Iya kan, supaya kelihatan besar, bukan supaya kelihatan besar. Memang aturannya seperti itu Pak. Bukan hanya bersihnya saja yang masuk ke desa, kotornya itu loh, itu yang dimasukkan. Cuma nanti akan dijelaskan. Karena PAD itu bebas nggak bisa boleh, ya kan? Nanti kita akan duduk bersama dengan pendamping Pak itu yang kemarin kita terus paham. Makanya kekurangan termasuk di Kecamatan Lepangan, termasuk di Kota Selatan terus kita benahi tentang pemahaman PAD. Dan yang terakhir ya, ini saya sampaikan, nanti ini kita jadwalkan malam Pak Bahri ya Pak BD ya untuk membahas tadi adik-adik supaya ini termasuk rencana tadi ya supaya sinkron. Karena itu syarat Pak, selagi sampai tidak mencantumkan itu hanya terdaftar terverifikasi tapi sertifikatnya belum muncul. Nah, kayak seperti juga muncul seperti yang Mohon izin Pak Kepala, berita acara kita lengkapkan hari ini karena contohnya sudah ada. ya. Terus peraturan desa contohnya sudah ada, formatnya sudah ada. Atau mau dibikin sekarang itu dua? Lebih bagus Ya, sekarang Pak, agar tugas saya Boleh. beres. Sekarang kalau kita situ fokus Pak, ayo kita sekarang mulai dari berita acara.
Ayo, berita acara dulu. Jadi dua itu ya berita acara. Contoh partnya sudah ada? Ada Pak. Ya, maaf. Oke. Kalau contoh berita acara sudah selesai, kemudian contoh partnya Pak dikasih di filenya di atur sana supaya kita bahas satu-satu. Ya. Toh, fokus dulu ke berita acara coba. Sudah selesai. Oke, clear ya? Clear. Nah, kalau clear, mana filenya contoh perdes? Kasih sama Adul. Adul buka di sini. Supaya kita bahas, supaya BPD semua kita yang ada tahu, gitu loh. Kita bahas perdes. Gitu loh. Bahas Yang satu-satu. kasih keluar itu jadi ditandatangani oleh kepala desa dan Ya. disetujui oleh Oleh BPD. Kita. Ada. Iya. Ya. Supaya clear Pak ya. Supaya cepat clear Pak. Supaya selesai. Berarti nanti orang dua kalau bisa clear hari ini kurang adik-adik dengan rencana. Kalau file rencana kerja ada Pak? Nanti sekarang boleh Pak. Ya, supaya dikasih ke anu. Bau nih ya, minta nanti. Bau nih, iya, maksudnya berbentuk file karena saya kan mau ubah itu. Karena Pak Busir itu dia ngomong hanya contohnya aja, tapi harus berbentuk file maksud saya supaya sampai membawa itu enak. Karena Pak Kasih itu dia membawai 18 desa, bukan untuk hanya Kota Selatan. Pasti contohnya itu umum, makanya yang harus berbentuk file. Iya, ya kan. Makanya maksud saya yang berbentuk file supaya enak. Itu. Ini barang kalau tidak ditindaklanjuti Pak, tidak jadi. Tidak selesai. Apa? Sudah terdata hanya melengkapi supaya keluar terdata tadi. Bahkan Pak Kasih kita ini langsung saya di WA langsung Pak Dirjen, ya Pak apa kendalanya? Saya bilang ya saya WA, ya makanya Pak Budes ya nomornya bisa diganti lah. Karena sudah diganti sama Pak Dirjen, begitu diganti saya kelompok. Ini Dirjen ini. Ya. Nah, kalau misalnya ada dua, yang satu yang 830 untuk pembentukan BPD, kalau yang satunya itu agendanya menjadi senang-senang. Ya. Kan selesai. Di sama Bahar sementara diinput nama-namanya yang tadi. Karena ada yang kosong tadi itu sudah Bukan agendanya, acaranya dibuka. Jangan sampai salah ya. Ada agendanya itu yang satu pembentukan panitia BPD saya akan pakai situ nanti. Oh, ini agendanya lain gitu maksud. Yang dimaksud di sekdes. Berarti harus membuat berita acara daftaran kedua kan begitu Bu. Itu yang dimaksud. Jangan nanti di atas itu agenda pembentukan panitia BPD ya sampai ditetapkan lagi tidak lolos lagi. Tidak jadi masalah. Undangnya ada sama ada di surat keuangan. Ya. Tapi lupa. Saya masukkan ini saya. Sekarang kan ini loh. Ini saya kami tentang Yang nama ini loh. Ini loh maksud saya. iya. Ya. Ini berarti ini tahu ada nama ya ada. Kalau masalah berita acaranya sesuai sama sampean nggak usah dipakai. Kalau Berarti undangan daftar hadir berita acara sampean itu lakukan semua di kelihatan. daftaran kedua. Berarti yang dulu ini yang di tetap di desa. Bahar. Daftar ada satu lagi untuk dua, yang satu pembentukan panitia pemilihan BPD, yang satu untuk daftar ada Budes. Dari dua lagi, dua. Berarti dua yang harus tanda tangan, 2 kali tanda tangan, itu maksudnya. 2 kali tanda tangan. Jangan nanti transisi. Yang didatangi nanti Pak Kasih datangi ya diisi pembentukan agendanya pembentukan Pak Kasih lagi nanti. Nah, gitu. Karena mau dipikirkan itu. Yang paling penting ya. Ini yang ke-10 tentang ini belum Ya. bisa, kadang-kadang belum kesehatan. Masih ada diisi. Ah, gitu.
acara.